Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro melangsungkan reses masa sidang ketiga tahun 2020. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Imam Solikin. Ia melakukan reses masa sidang 3 tahun 2020 di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 14 Oktober kemarin. Dengan tetap melaksanakan protokol COVID-19, reses dilakukan dengan mengundang kurang lebih sebanyak 25 warga yang tergabung dalam Dapil 4, meliputi Kecamatan Bubulan, Sekar, Gondang, Tambakrejo, Ngerao, Temayang, dan Ngambon. Sementara para undangan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemuda Ansor, Banser, ibu-ibu Fatayat dan Muslimat, hingga dari unsur pemerintahan desa setempat. Di hadapan para warga, Imam Solikin mengatakan bahwa di masa reses ini merupakan sebuah bentuk penyampaian program pemerintah dan tempat penyerapan aspirasi masyarakat yang diwakilkan dan akan dibawa ke dalam sidang paripurna dan nantinya akan disinkronkan dengan program pemerintah daerah. Dalam reses yang digelar ini, ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh beberapa warga atau konstituen. Di antaranya, terkait dengan pembangunan jalan poros desa, ketersediaan pupuk bagi petani, kendala bagi pengusaha ayam petelur, hingga pembahasan di bidang pertanian, yakni penanaman tanaman porang yang saat ini dinilai cukup menguntungkan. Di kesempatan tersebut, Imam Solikin juga memberikan bantuan kepada para konstituen berupa pupuk organik yang sudah dikelola oleh kelompok sapi setempat. Yang jelas saya sangat bangga dan senang sekali. Tadi sampai bisa lihat bahwa reses saya tadi ada interaktif banget. Ya, banyak usulan, banyak masukan, bahkan sebenarnya mereka pinginnya masih banyak bertanya katanya. Boleh. Nanti suatu saat kita akan ketemu lagi. Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat Bojonegoro kebijakan ini, mana yang kurang harus kita lengkapi. Sudah barang tentu, ya, apapun yang sudah kita rencanakan itu pasti ada kekurangan. Nah, disitulah dengan kita terjun langsung ke masyarakat, kita dengarkan mana-mana yang sekiranya kebijakan pemerintah yang belum bisa dirasa oleh masyarakat. Harapan saya, semoga para petani kembali mencintai alam. Ya, kalau petani itu benar bergelut dengan alam, tapi selama ini, ngapunten ingkang kathah, maaf yang sebesar-besarnya, itu koyo-koyo meloro, ya, memaksa tanah untuk memproduksikan yang tinggi, akan tetapi hak tanah tidak diberikan, yaitu unsur haranya. Nah, maka dari itu saya juga berkampanye dalam reses ini untuk kampanye menggunakan pupuk organik. Nah, agar ya mereka tidak kesulitan dalam pupuknya. Karena sudah punya kotoran hewan, di situ ada kambing, bahkan di sini itu klaster ternak sapi yang populasinya sampai 7.000. Ini luar biasa. Ke depan saya harapkan tetap diperbanyak lagi, beribu-ribu kalau perlu. Bahkan nanti saya minta datanya yang tadi ada ternak ayam, ada ternak kambing, dengan harapan apa? Semua kebutuhan dari daging, telur bisa tercukupi untuk Bojonegoro. Selama ini belum, masih kurang. Kita masih impor dari daerah lain. Nah, padahal kita punya potensi, kita punya peternak, kita petani handal, akan tetapi perlu untuk sentuhan dari pemerintah secara langsung, kebijakan untuk petani. Ya, alhamdulillah pada masa kemarin kita sudah merencanakan perda perlindungan dan pemberdayaan petani. Harapan kita ke depan, perda yang kita lahirkan nanti benar-benar bisa dirasakan oleh para petani dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian para petani. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban bagi para anggota dewan secara rutin pada setiap masa reses. Pelaksanaan reses dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen, serta melaksanakan pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini dapat dilakukan dengan perseorangan atau berkelompok. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.